Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan sebagian dari hadis lagi tentang al-mubadarah atau menyegerakan melakukan kebaikan, tidak menunda kebaikan, dan kita juga sudah jelaskan keutamaan bersedekah dalam keadaan tertentu. Wa anta sadaqta wa anta syahihun ta'muna wa takhshal Allah. Bahwa sedekah yang paling afdal itu ketika kita dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan pelit, kemudian dalam keadaan lagi pengen kaya, dan yang keempat kata Rasulullah yaitu ketika kita takut menjadi orang miskin. Jadi itu tentang keutamaan sedekah dalam keadaan yang normal, bukan dalam keadaan seseorang sedang biasa-biasa saja, tapi dalam keadaan, maksud saya, ia penuh dengan ambisi. Dan kita banyak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar terus melakukan kebaikan tanpa menundanya. Selanjutnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang di hari Uhud. Kemudian beliau mengatakan, "Man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang akan mengambil pedang ini? Fabasatu aydiyahum kullu insani minhum yaqul. Ya, setiap orang membentangkan tangannya, artinya yang menunjuk dengan tangannya dan mengatakan, "Aku ya Rasulullah." Untuk perang Uhud kita sudah belajar sejak kecil bagaimana umat Islam dicoba dengan apa? Dengan satu ghanimah, dengan satu cobaan, di mana umat Islam ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah. Tsumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin." Saat orang-orang musyrikin mereka terpukul, mereka menjauh, dan ghanimah ada di bawah, Rasulullah SAW berpesan agar para tentara dalam posisinya masing-masing, khususnya ar-rumah, yaitu para pemanah, agar mereka tetap di bukit pemanah yang jumlah mereka, kata ahli sirah, kurang lebih 30-40 orang, dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah bin Jubair, pakai jim, ya. Jadi hanya beliau yang berada di atas, sedangkan yang lainnya melihat ghanimah turun ke bawah. Saat turun ke bawah, maka pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika itu belum masuk Islam, berbalik arah, dan umat Islam posisinya menghadap ke sana, tidak melihat ke belakang karena turun para pemanah, maka mereka diserang balik oleh musuh-musuhnya.
Sini tentu kita tahu kurang lebih 70 orang menjadi syahid, baik dari kalangan umat Islam ataupun dari kalangan musyrikin. Dan di sini juga Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ya menjadi syahid ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ketika mereka diserang serangan balik yang luar biasa, maka Rasulullah SAW memegang pedang dan mengatakan siapa yang mengambil pedang ini. Ya, dalam arti Rasulullah SAW meminta seseorang yang membelanya, yang menghalanginya dari serangan musuh. Dan Rasulullah ulangi, faman ya'khudhu bihaqqih, siapa yang berhak mengambil pedang ini? Siapa yang bisa mengambilnya dengan haknya, ya, dengan sesungguhnya? Maka orang-orang ahjama al-qaum, ay tawaqqafu, ya, mereka berhenti. Tidak ada lagi yang mengatakan saya Rasulullah. Maka Abu Dujanah mengatakan, ana akhudhu bihaqqi, aku yang mengambil dengan haknya. Fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka Abu Dujanah mengambil pedang itu dan menebas kepala orang-orang musyrik. Ya. Jadi poinnya di sini apa kaitannya dengan bab? Semua orang bilang saya ya Rasulullah. Berebut apa untuk mendapatkan keutamaan, menghalangi, ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh-musuhnya. Ini poinnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pedang cuma satu. Ya kan? Gak banyak kayak di pedangnya, ambil satu-satu, cuma satu. Tapi Rasul bilang siapa yang bisa mengambilnya dengan hak. Maka Abu Dujanah mengatakan saya Rasulullah. Dan dengan pedang itu, ya, Abu Dujanah melawan musyrikin, ya, dan menebas, ya, hamal musyrikin, kepala-kepala mereka dengan pedang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini cobaan yang besar. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa kalah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami, dan ya, kami adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, walamma qad asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha, ya. Padahal kalian pernah mendapatkan musibah seperti ini dan kalian mengatakan bagaimana mungkin ini terjadi, padahal di sisi kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan kita. Tetapi musibah itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kita ke poinnya. Ya. Dan musibah itu bukan selalu Allah berarti marah dengan kita, tapi musibah itu bisa jadi Allah sayang dengan kita, Allah berikan kita musibah. Iya. Ada hikmahnya mengapa umat Islam di awalnya kalah. Ada hikmahnya. Tetapi setelah itu ya menang kembali. Seperti yang kita lihat sekarang. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini musibah, berarti Allah tidak sayang kepada kami, berarti Allah murka dengan kami. Belum
bisa jadi Allah ingin kita menjadi orang yang lebih soleh, ya. Ini kita lihat sekarang, ya, banyak musibah-musibah yang kita hadapi. Ini hujan aja nggak berhenti-berhenti ya di Depok dari semalam. Kampung Melayu dari dulu ya. Kayaknya sejak saya dari luar negeri sudah. Kampung Melayu pasti setiap tahun kalau hujannya besar pasti banjir. Ya. Baik, jadi poinnya di sini adalah ana, saya ya Rasulullah, berebut. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada hal yang demikian itu apa? Yaitu surga, maka hendaklah berlomba-lomba. Ya, ini mengingatkan saya dan kita semua, kita berlomba-lomba itu dalam akhirat. Ingatkan. Kalau kita punya dunia, ya jangan dijadikan ajang lomba-lomba. Punya dunia, punya harta 13M ya, kayak yang di Jawa Timur ya. Saya mendadak langsung beli mobil, mobil mewah. Ini viral ya. Petani biasa, tapi karena dibeli oleh Pertamina, ketika ditanya mengapa beli mobil mewah, nikmati kehidupan. Ya nggak masalah ya. Tapi poinnya apa? Jangan kita ada niat untuk berlomba-lomba, nggak boleh. Ya, pokoknya saya nggak boleh kalah sama si fulan. Ya, kalau dia Alphard, saya Jaguar. Kalau dia Jaguar, saya mobil Bentley. Kalau ada mobil yang lebih mahal, saya beli lagi. Nggak boleh. Jadi yang namanya tanafus, berlomba-lomba dalam dunia itu adalah sesuatu yang tercela. Nggak boleh. Poinnya. Dan ini juga kami bahas di MUI ya, masalah namanya zakat uang penggusuran. Ya itu nih. Karena ada yang dibeli tiba-tiba kaya, perlu nggak dikeluarin zakat? Ini yang kita bahas. Dan keluarkan fatwanya, ya kan? Tiba-tiba jalan tol, ya 10M, langsung kaya mendadak ya. Dan itu memang hak dia. Baik. Selanjutnya adalah hadis Zubair bin Adi. Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami mengadukan kepadanya perkara Al-Hajjaj. Ya, jadi Zubair bin Adi termasuk golongan tabi'in, sighar at-tabi'in, dan sezaman dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian mengadukan kepada Anas. Jadi Anas ini umurnya panjang. Ya. Anas ini termasuk umurnya panjang. Kalau tidak salah hampir 100 tahun. 90 sekian. Jadi ada di antara sahabat itu yang umurnya panjang sehingga dia hidup lama di masa muridnya, ya. Ada yang demikian. Jadi muridnya sudah lama berguru sama dia masih hidup. Itu salah satu ya, keberkahan dan juga kelebihan. Bukan berarti yang meninggal lebih dulu buruk, tidak ya. Tetapi ia bisa melihat perilaku orang-orang setelahnya, ya. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Zubair bin Adi, kami mengeluhkan kepada Hajjaj, perkara Hajjaj kepada Anas. Hajjaj demikian ya, karena Hajjaj bin Yusuf terkenal dengan tangan dinginnya, ya.
Ya. Salah satu khalifah Bani Umayyah yang terkenal dengan kezalimannya itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Bahkan Hajjaj bin Yusuf ini mengepung kota Mekah untuk memerangi, untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Seperti itu ya. Dan melempari Ka'bah dengan minjabiq ya. Minjabiq itu kalau sekarang apa ya? Sekarang tank kali ya. Jadi dia kayak batu, kayak ya kendaraan tuh batu besar ditarik kemudian dilemparkan. Kalau sekarang seperti tank begitu ya. Cuman kalau tank meledak, kalau ini tidak. Itu namanya minjabiq. Baik. Jadi ketapel versi besar lah kira-kira seperti itu. Punya budaya. Tapi kan pakai tangan, enggak. Pakai tangan banyak orang terus ya dilemparkan. Ya. Kemudian mereka mengadukan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kata Anas bin Malik, isbiru, sabarlah. Ya. Innahu la ya'ti zaman, fa innahu la ya'ti zaman. Ya, sesungguhnya tidaklah datang satu masa kecuali masa selanjutnya lebih buruk daripadanya. Hatta talqaw rabbakum, sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sini mungkin kita bertanya-tanya, apa kaitan sabar dengan berlomba-lomba dengan kebaikannya begitu ya. Tadi sabar, ini juga sabar. Nah ini kecerdasan seorang Imam Nawawi ya. Beliau adalah seorang ulama yang cerdas, yang brilian. Mengapa memasukkan tema sabar dalam mubadarah ilal khairat? Nah, itu pertanyaan. Jawabannya adalah karena untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menyegerakan kebaikan butuh kesabaran. Ya, kalau jiwa kita tidak sabar, kita tidak mungkin berlomba-lomba dengan kebaikan. Si fulan kata Quran dalam 7 hari. Terus dia bilang, temannya, saya akan juga khatam kalau bisa 5 hari saya khatam. Allah kalau ya, ini dia bisa mengalahkan temannya yang 7 hari. Dia menghatamkan 5 hari, tapi cuma sekali. Terus itu capek. Udah. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena nggak punya kesabaran. Jadi menggegaskan satu kebaikan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, dia akan meninggalkan kebaikan itu. Ya. Maka kaitannya dengan mubadalah khairat di sini kata Rasulullah SAW, kata Anas, aku mendengarnya dari Nabi kalian. Jadi yang aku katakan ini bukan perkataanku, tapi perkataan Rasulullah SAW. Ya, bersabarlah. Kalian melihat Hajjaj bin Yusuf ini safak lidima, ya, ia sering membunuh orang, ya. Bahkan Abdullah bin Zubair dibunuhnya dan seterusnya, ini populer, ya. Sabar aja, ya. Karena tidak ada waktu kecuali setelahnya masa itu lebih buruk. Sampai engkau menemui Tuhan, sampai engkau mati. Ya. Sabar, maka berbuatlah kebaikan. Itu maksudnya. Jangan menjadi orang yang buruk. Karena engkau menghadapi satu hal yang kau tidak inginkan. Jelas ya? Nah itu poinnya. Jadi kita bisa memahami mengapa Imam Nawawi mencantumkan hadis sabar dalam berlomba-lomba dalam kebaikan.
Demikian. Dan ini juga menunjukkan bahwa sesuai hadis Rasulullah SAW, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Ini generasi terbaik. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Makanya generasi ini disebut generasi as-salaf as-salih, ya, pendahulu yang terbaik, yang saleh. Dan ulama berbeda pendapat tentang as-salaf as-salih. Kebanyakan ulama mengatakan as-salaf as-salih adalah 3 generasi dan menghitungnya menjadi 3 abad hijriyah. Jadi ulama-ulama yang termasuk tentunya sahabat, ya, tabi'in sampai yang meninggalnya sampai 300 hijriyah, ini masuk dalam generasi as-salaf. Dia perlu paham, ya. Berarti Imam Bukhari ya termasuk dasar. Kemudian sampai abad 3 sampai tahun 300 hijriyah. Setelah itu berarti dianggap khalaf. Baik. Jadi itu poinnya. Selanjutnya hadis yang ke-93 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Segerakanlah amalan yang 7. Bagaimana itu? Ya, atau badiru bil a'mali sab'an, segerakanlah amalan sebelum datang yang 7. Ya, dulu populer Ibtanim khamsan qabla khamsin, ya. Syababaka qabla haramika, wa faragaka qabla syughlika, wa ghinaka qabla faqrika, kan? Terus wasihhataka qabla saqamik, wa hayataka qabla mautik, begitu kan? Dulu saya dengar hadis ini dari awal-awal, ya. Kita dulu jarang baca hadis, dengarnya dari siapa? Dari almarhum Kiai Zainuddin MZ, ya. Masya Allah. Kalau dengar hadis ini, Tanim khamsan qabla khamsin, Masya Allah, jasa beliau. Nah, ternyata bukan hanya yang 5. Kalau dalam hadis tersebut disebutkan, ya, yang pertama adalah masa mudamu sebelum masa tuamu, gitu kan? Kemudian masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kemudian, ya, masa engkau kaya sebelum engkau miskin. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum masa mati. Nah, ini berkaitan, ya. Antara hadis dengan hadis lain ada kesesuaian. Kata Rasulullah SAW, ini 7 di sini. Al tantadhiruna illa faqran munsiya. Apakah kalian menunggu kecuali, ya, datang kefakiran yang melupakan? Ya, jadi segerakanlah beramal sebelum nanti datang satu kefakiran, kemiskinan yang menyebabkan engkau sama sekali dilupakan. Atau kalian benar-benar lupa bahwa kalian pernah punya uang. Sekarang nih lagi kaya, gitu kan, 13 M habis. Disuruh berwakaf, sedekah, gak mau. Pokoknya nikmati hidup, gitulah. Uangnya semua dihabiskan. Misal tiba-tiba dia tua dan anak-anaknya bersengketa, habis hartanya. Baru ketika itu dia sadar mau sedekah, uangnya udah gak ada, mobilnya diambilin semua. Ya kan, kekayaannya diambil semua.
13 M dalam sehari coba. Kan kayak mendadak namanya. Ya, jadi jangan ditunggu ketika dapat 13 M sedekahkan. Ya. Bahkan nanti akan keluar fatwanya zakatkan. Pasti ya, nisabnya lebih gitu kan. Masalahnya di haul saja. Masalahnya di haul ya, belum 1 tahun bagaimana? Ya, para fuqaha membolehkan kecuali Imam Malik rahimahullah taala. Karena ada satu athar dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika ia mengatakan, ya Rasulullah, ya, bolehkah aku mendahulukan zakatku? Kata Rasulullah SAW, bolehkan. Jadi mendahulukan zakatku sebelum haulnya. Ya. Karena kalau nanti aja pas haul dia habisin dulu ya. Habis pas haul nggak punya uang, terus kaya lagi. Ya. Ada disebutkan oleh ahli sejarah orang seperti itu. Itu namanya hilah, yaitu apa? Ya, kecurangan bagaimana pas haul itu dia nggak punya uang gitu. Pokoknya ya pas haul nisabnya nggak ada. Nah, maka ulama yang 3 yaitu Abu Hanifah, ya, Syafi'i dan Ahmad membolehkan ta'jil az-zakah namanya. Mendahulukan. Kenapa? Karena ada asal dari Abbas bin Abdul Muttalib tadi. Jelas ya. Au ghinan mudghiya. Jadi jangan kau menunggu sampai datang kefakiran yang membuat kamu lupa bahwa engkau pernah punya uang, atau jangan menunggu sampai engkau menjadi orang kaya tetapi engkau menjadi orang yang toh. Jadi orang yang melampaui batas, gitu kan? Kita kan baca surah Al-Alaq, apa katanya? Ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini disebutkan dalam tafsir Ar-Rahman. Besok insyaallah ya. Jadi Sabtu Ahad. Jadi orang itu kalau sudah kaya sesuai ayat ini berpotensi untuk tagha. Dia melakukan penyimpangan dan kedurhakaan. Nah ini perlu kita pahami. Jadi sebagian orang punya harta, kita gak punya harta cuma sedikit. Harusnya kita bersyukur. Kalau saya kaya, jangan-jangan nanti saya main perempuan, berjudi, narkoba kayak sekarang gitu. Lagi viral ya, seseorang yang membidani narkoba tetapi tertangkap karena narkoba. Saya nggak sebutkan. Kan orang kaget gitu ya. Mungkin kalau orang ini bukan dari penegak hukum, oke lah. Pertama dia dari penegak hukum, yang kedua divisinya narkoba. Ngeri. Ini dari ini bukan sekali. Ya dulu pernah terjadi juga, cuman bukan dari divisi narkoba, tapi ini menunjukkan apa? Ya, dia, ya karena orang punya narkoba, ya, dan menunjukkan ada identitas terselubung ya, naudzubillah. Ini saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin bahwa ada orang yang kata Rasulullah SAW di hari kiamat ia akan dimasukkan ke neraka, dan ketika di dalam neraka ususnya terurai, ya, fayaduru biha, ya, dia berputar-putar di sekitar ususnya, kemudian ditanyakan oleh penduduk ahli neraka, mengapa ya fulan, bukankah kau amar ma'ruf nahi mungkar? Nah ini saya sampaikan. Kata dia, iya, aku amar ma'ruf nahi mungkar, tapi aku amar ma'ruf, aku tidak melakukan ma'ruf, aku nahi mungkar, tapi aku melakukan mungkar. Sesuai tidak? Jangan merokok ya. Nah ini.
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Nauzubillah. Jadi kekayaan itu bisa mudghiyah. Makanya Allah mengatakan walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh. Kalau Allah bentangkan, luaskan rezeki semuanya pada hambanya, la baghaw fil ardh, pasti mereka melakukan baghaw, ya, penyimpangan, kedurhakaan di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuai kadarnya. Jadi jangan apa sih, saya cuma segini, orang bisa kayak mendadak, saya kerja 30 tahun ya, 13M itu nggak pernah ngerasain ya. Nah ini adalah bisa jadi ya, kalau kita menjadi orang kaya itu menjadi ar-rahamustaghna. Jadi yang pertama, jangan tunggu sampai datang kefakiran, jangan tunggu sampai mendatang kekayaan yang membuatkan kau durhaka. Yang ketiga, au maradan mufsida. Nah, jangan tunggu sampai datang penyakit yang menghancurkan. Menghancurkan itu apa, Ustaz? Ya, Covid misalnya. Ya kan? Ada di YouTube namanya nafas terakhir. Bagus, bisa sempat jadi trending. Jadi orang-orang yang selama ini kan, dulu saya punya tetangga ya, dia di swab pertama kali positif, kemudian negatif, nggak boleh ketemu ketika masuk rumah sakit COVID. Baru paham ketika melihat video ini bahwa memang rumah sakit yang menangani COVID itu penuh ya. Dan berbicara itu cuman pakai apa? Ya pakai HP aja. Jadi dokter kasih video call ya karena memang banyak pesan pasien. Kalau kepenuhan yang harusnya masuk ICU nggak bisa, dan banyak yang meninggal. Ya, bahkan di video itu ada seorang bapak yang dia selalu udah menurun ya, kan harusnya sekian 90 ini udah turun terus. Sedih juga ya. Tapi masih ngomong, Pak, ada mau yang disampaikan nggak pada keluarga? Kita baru bisa ngomong seperti itu kepada keluarga. Ya karena terus menurun. Nggak ada ya, salam aja gitu. Ketika bapaknya meninggal, dilihatin keluarganya. Maradan mufsida, kan? Penyakit yang merusak. Dan kalau orang sudah masuk ICU COVID, ya kata dokter 80% atau 20% kemungkinan hidupnya, bahkan kurang. Pakai ventilator. Iya kan? Ya, maka sekarang bisa baca Quran. Ya. Mengaji. Kalau sudah ventilator gitu bisa ngaji nggak? Nafasnya apa? Ya. Nah, itu maksudnya apa? Badiru ya, segerakan sebelum datang penyakit yang apa? Yang merusak ya, seperti itu. Merusak itu ya bukan seperti flu biasa ya. Kalau gitu sadar nggak? Ya. 80% itu tingkat kematiannya. Jadi cuman 20% yang bisa selamat kalau sudah masuk ICU. Bukan udah dibantu kan? Jadi itu maradun nafs. Ya, maka kita harus tetap waspada ya. Nah, masih ada orang yang ini konspirasi atau bukan ini? Ya, ini adalah wabah gitu ya. Terlepas ini dasarnya dari mana, awalnya dari mana, tapi ini ada wabah, satu fakta yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa kita elak Kenapa? Karena memang sudah menjadi nyata. Dan di Indonesia kasusnya sudah berapa? 1 juta ya. Iya. Maradan mufsida.
Jadi yang pertama kemiskinan, yang kedua kekayaan. Kemiskinan yang membuat engkau lupa bahwa engkau pernah kaya, kekayaan yang membuat engkau menjadi durhaka. Yang ketiga penyakit yang membuat engkau hancur, rusak, kamu nggak bisa apa-apa. Yang keempat au haraman mufnida, atau ya kepikunan yang merusak. Ya. Jadi kalau orang sudah pikun, ya nggak ada obatnya. Dan obat pikun itu satu, membaca Quran. Peneliti menunjukkan ya, dalam penelitian mereka, orang yang membaca Quran atau hafal Quran, sering baca Quran, itu tidak kena pikun. Insya Allah jemaah sini nggak ada yang pikun, insya Allah. Ya. Karena ada di sana itu ya, yang udah pikun gitu ya. Alhamdulillah baru meninggal ya, cuma masih juga ya, masih saya well. Kalau masjid pasti jalannya cepat ya. Nah, ketika pikun, bapak ini pokoknya kalau azan, sebelum azan udah jalan hingga pikun. Ya. Lewat masjid, lewat aja. Ya. Terus kata orang, Pak mau ke masjid? Iya, itu masjidnya dilewati. Berangkat duluan, masjidnya dilewatin, balik lagi, berangkat lagi ya, seperti itu ya. Jadi pikunan. Kalau sudah pikun gimana? Nyapu lantai sekali nyapu, ya kan? Nanti sejam lagi nyapu lagi, ditanya Mbah, kok nyapu lagi? Oh, baru nyapu sekali. Nanti istirahat sebentar, nyapu lagi, Mbah, kok nyapu lagi? Loh, ini baru saya sapu. Ya jadi obat pikun satu, baca Quran. Ya, dikeraskan, ya ada dikeraskan. Itu penelitian bahkan di luar negeri, ya. Saya dapat kuliah tentang masalah penelitian ini, luar biasa. Bahwa membaca Quran dikeraskan itu membangun imun tubuh yang kuat. Ya, bahkan ada namanya terapi zikir. Zikir ya termasuk Quran dikeraskan. Ini sudah dibahas sama orang-orang kafir, orang-orang barat sana. Ya, jadi kepikunan yang keempat, yang kelima, au mautan mujhiza, ya, atau kematian yang mujhiza, yang menyiapkan. Ya, maksudnya yang disiapkan. Kalau sudah mati ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa minta balik lagi gitu. Awid dajjal, atau dajjal. Yang keenam dajjal. Kalau sudah datang dajjal, maka jarang orang yang selamat kecuali memang imannya kuat. Kecuali memang imannya kuat. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Fasyarru ghaibin yuntadhar itu adalah hal yang buruk dari kegaiban yang ditunggu-tunggu, ya, dajjal. Kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin illa wa yunziru qaumahu minad dajjal." Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memperingatkan umatnya dari dajjal. Termasuk siapa? Nabi Adam. Semua nabi, kata Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Berarti segitu beratnya fitnah dajjal, ya, di akhir zaman. Dan yang terakhir, as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Ya, yang ketujuh, segerakanlah beramal soleh sebelum datangnya as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Fas-sa'atu adha wa amar. Hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ya, kalau sudah hari kiamat, kita nggak bisa lagi melakukan kebaikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada 7. Yang pertama adalah kefakiran. Jangan tunda sebelum kefakiran, kekayaan. Ya. Kefakiran yang melupakan.
kekayaan yang membuat durhaka, sakit yang merusak, ya, kemudian kepikunan yang merusak juga, kematian yang disiapkan yang menyebabkan orang nggak bisa apa-apa. Dajjal, dan terakhir adalah hari kiamat muslim. Jadi jangan ditunda. Kalau misalnya orang sudah meninggal, tapi kan Ustaz, kan dia punya jariyah. Ya kalau punya jariyah, kalau enggak, idza mata insan qata amalu illa min salah sadaqatin jariyah. Sekarang enggak ada jariyahnya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, enggak nyebarin ilmu juga. Awalan salih, anaknya narkoba. Alhamdulillah. Terus ya makanya kita punya anak, ajarkan dia dengan ya ketaatan, kesalehan. Itulah yang akan menyebabkan kita bisa mendapatkan pahala kalau kita nanti sudah mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang taufiknya dan kita diberikan kesehatan, keistiqomahan ya, khususnya Ramadan tinggal berapa hari ya, kalau nggak salah April ya. Semoga Ramadan tahun ini tidak seperti tahun lalu ya. Insyaallah ada kegiatan kita bisa merasakan ya keberkahan atau aktivitas Ramadan ya, walaupun dengan protokol kesehatan, tapi paling tidak seperti tahun yang benar-benar kita di rumah ya. Ini situasi ya sekarang, kita juga tetap berjaga-jaga. Semoga Allah menyampaikan kepada kita dalam Ramadan nanti. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada pertanyaan?